Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam pertemuan perencanaan pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, kelima hal ini sering terbolak-balik. Sering definisinya salah dan membingungkan karena agak sedikit mirip gitu. Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama membedakan kelima komponen tadi. Baik, kita akan masuk satu persatu dimulai dari pendekatan pembelajaran. Jadi kita untuk memudahkan teman-teman dalam memahaminya, kita akan mulai dari artian harfiahnya. Nah, semoga ketika kita mulai dari artian harfiahnya bisa mendekatkan kita pada arti yang sebenarnya, tanpa harus menghafalkan apa itu pendekatan, apa itu strategi, teknik, dan lain-lain. Begitu ya. Oke, baik. Kita mulai dari pendekatan. Pendekatan sendiri itu arti harfiahnya adalah rangkaian tindakan yang terpola. Jadi ada serangkaian tindakan yang berpola, artinya pola itu berulang gitu ya. Gitu. Sedangkan kalau digabung pendekatan pembelajaran artinya rangkaian tadi diaplikasikan dalam sebuah bentuk pembelajaran di mana ada filosofis, makna filosofis di sana, ada makna psikologis, didaktis, dan ekologis gitu. Yang pada tujuannya untuk melatari sebuah metode pembelajaran tertentu. Nah, untuk lebih memudahkannya, kita lihat contohnya. Pendekatan pembelajaran umumnya diklasifikasikan menjadi dua. Ada yang pendekatannya berbasis guru, ada yang pendekatannya berbasis siswa, atau biasa kita kenal dengan teacher center dan student center. Nah, itu jenis pendekatan. Jadi serangkaian pola tindakan ketika guru sebagai pusat, nah itu maka namanya pendekatan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Nah, ketika pola rangkaian kegiatan yang lebih memusatkan pada siswa, maka namanya adalah student center gitu. Student center approach dibilangnya pendekatan. Begitu. Itu pendekatan. Jadi secara keseluruhan ya. Kemudian kita masuk ke strategi pembelajaran. Lagi-lagi kita lihat arti harfiahnya, strategi. Apa itu strategi? Ketika kita ingin merencanakan sesuatu, misalnya teman-teman pengen kuliah S2 misalnya, kan ada strateginya, ada cara-cara yang ditempuh. Nah, strategi tiap orang pasti berbeda. Maka diartikannya adalah pola umum pembelajaran yang tersusun secara sistematis. Gitu. Pola umum yang disusun secara sistematis. Dengan tujuan apa? Nah, dalam strategi ini kita melibatkan beberapa hal, melibatkan metode, melibatkan media, melibatkan pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu. Misalnya tadi saya contohkan teman-teman mau kuliah S2, berarti kan dalam membuat strategi, misalnya makna, ke negara apa, misalnya prodinya apa, mau jalur masuknya lewat jalur apa, gitu. Jadi dalam sebuah strategi ada komponen-komponen yang diperhatikan. Nah, kalau kita gabungkan strategi pembelajaran, maka artinya adalah pola umum yang terintegrasi. Jadi suatu kebijaksanaan guru dalam memadupadankan metode, teknik, dan model pembelajaran. Komponen yang ada di dalam strategi pembelajaran. Begitu. Biar mudah lagi, kita langsung masuk ke contohnya. Nah, di sini ada 4 jenis strategi pembelajaran. Nah, ada expository learning. Jadi sifatnya adalah guru yang dominan menjelaskan terlebih dahulu. Expository. Kalau discovery, jadi guru men-trigger siswa untuk akhirnya bisa mendiscover sesuatu. Jadi pengetahuan yang didapat oleh siswa adalah bentuk penemuannya sendiri, discovery. Gitu. Atau pembelajarannya mau diarahkan menjadi pembelajaran kelompok, group learning, atau individual learning, belajarnya sistemnya individu mandiri gitu. Nah, ini strategi. Nah, kalau secara dari 4 strategi ini dapat kita lihat dalam expository, kita bisa langsung jawab nih. Kalau expository, guru dominan menjelaskan, maka pendekatannya adalah teacher center gitu. Kalau discovery, artinya guru men-trigger siswa, dominan siswa yang akhirnya mendiscover, menemukan pengetahuan barunya, maka pendekatannya student center, begitu. Ketika group learning, maka itu akan dipusatkan pada siswa, maka menjadi student center. Jadi mulai terlihat ya benang merahnya, pendekatan dapat kita aplikasikan nih ketika kita merancang sebuah strategi.
Jadi kan strategi definisinya adalah suatu pola, rangkaian kegiatan yang diaplikasikan untuk suatu tujuan pembelajaran. Nah, kita sebagai guru harus pandai memilah kapan waktunya kita ekspositori, kita menjelaskan, kapan waktunya untuk discovery, kapan membuat kelompok, dan kapan individual learning, seperti itu. Baik, tadi sudah pendekatan, ada 2, teacher dan student center, kemudian ada strategi, tadi saya contohkan ada 4, kemudian sekarang kita masuk ke model pembelajaran. Nah, ini masih suka kebalikan, model, metode, teknik. Oke, kita akan masuk ke model pembelajaran. Dari definisinya, model itu adalah tiruan atau replika. Model. Kalau teman-teman lihat patung gitu ya, yang di-display di toko-toko, itu kan replika, itu model gitu. Replika dari benda sesungguhnya. Lalu kalau model pembelajaran apa? Berarti ada sebuah replika dari pembelajaran, dari awal sampai akhir pembelajaran gitu. Jadi suatu contoh bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir pembelajaran. Di dalam model ini diterapkanlah strategi tadi, diterapkanlah metode-metode, diterapkanlah teknik-teknik. Jadi saya membahas urut ya dari yang paling luas sampai yang paling khusus gitu, yang paling dalam gitu. Kita masuk ke contohnya agar lebih tergambar lagi. Nah, model di sini saya contohkan ada 4. Model pembelajaran kontekstual, kooperatif, konstruktivisme, dan model pembelajaran pemecahan masalah. Nah, kita akan bahas satu persatu. Seperti apa sih model pembelajaran kontekstual? Oke, biasa dikenal dengan CTL, contextual learning ya. Jadi ini ketika gurunya yang mendorong untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata. Biasanya guru yang cenderung memberikan ceramah gitu. Jadi kontekstual sesuai dengan materi di pertemuan hari itu. Kemudian siswa akhirnya ketika guru berceramah sehingga memantik siswa untuk menghubungkan antara pengetahuan baru yang diberikan oleh gurunya dengan penerapan mereka dalam kehidupan sehari-hari, dalam kondisi nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Itu namanya metode kontekstual. Nah, dalam pembelajaran kontekstual ini langkah-langkahnya biasanya siswa itu akan diajak untuk berpikir, diajak untuk mengkonstruk sendiri pengetahuan barunya dengan cara guru memberikan ceramah tertentu yang akhirnya men-trigger mereka untuk mengaitkan antara pengetahuan yang didapat dengan kesehariannya gitu. Kemudian ketika guru sudah menjelaskan materi, kemudian siswa nanti bisa tanya jawab hingga bisa dibentuk kelompok-kelompok. Kemudian diakhiri dengan evaluasi di akhir kegiatan gitu. Nah, yang kedua adalah model pembelajaran kooperatif. Nah, kooperatif ini garis bawahnya adalah dalam fokusnya untuk membentuk kerjasama dalam sebuah kelompok. Kooperatif ya, kooperatif bisa bekerja sama. Nah, biasanya pembentukannya model ini dibentuk dengan cara pendekatan student center gitu. Student center, kemudian strateginya bisa discovery, bisa group gitu. Karena di dalamnya mewajibkan adanya kerjasama tim antara tiap anggotanya. Nah, cirinya adalah di sana ada keterampilan yang muncul, yaitu keterampilan menjalin hubungan antar pribadi. Ketika kita dalam kelompok, kita harus belajar memanage kan bagaimana cara memberikan pendapat, berdiskusi, gitu. Ini model pembelajaran kooperatif. Langkah-langkahnya seperti apa? Nah, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok karena kerjasama biasanya dalam tim ya, gitu. Dibuat kelompok-kelompok, kemudian bisa diberikan lembar kerja, kemudian mereka diajak untuk diskusi antar tim, kemudian diakhiri dengan evaluasi, gitu. Jadi dalam tim ini kita bisa menilai bagaimana satu individu dengan individu lainnya saling berinteraksi, saling berkoordinasi, gitu. Kemudian yang ketiga adalah konstruktivisme. Jadi siswa mengkonstruk ide berdasarkan pengalamannya sendiri. Nah, kalau tadi kontekstual, guru menyampaikan dan siswa merelevansikan dengan apa yang diterimanya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini
ketika guru berceramah, maka siswanya dipancing untuk menemukan gagasannya, gitu, mengkonstruk idenya dari sumber belajar yang diberikan oleh gurunya tadi. Mengkonstruk artinya membangun pengetahuan baru. Nah, ini harus pintar-pintar guru ya, bagaimana caranya untuk bisa men-trigger siswa sehingga dapat mengkonstruk pengetahuannya sendiri gitu. Nah, biasanya poinnya adalah dalam penggalian ide. Gitu. Guru memancing dengan sebuah masalah misalnya hingga akhirnya siswa terpancing gitu untuk memecahkan masalah tersebut dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimilikinya. Nanti ketika dia mendapatkan ide, direstruktur idenya misalnya dengan inovasi-inovasi baru, kemudian diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan tadi. Sebenarnya tidak harus dalam masalah ya, misalnya guru menyampaikan pengetahuan, ilmu kepada siswa, kemudian jadi pengetahuan yang disampaikan tidak to the point gitu. Jadi nanti siswa yang akan mengkonstruk sendiri intinya apa gitu. Jadi guru tidak memberikan tidak disuapi gitu, tapi diajak siswanya untuk berpikir kritis terlebih dahulu. Gitu. Itu poin dari model konstruktivisme. Kemudian yang terakhir baru model pembelajaran pemecahan masalah. Nah, kalau ini memang fokusnya di masalah. Kalau tadi di kontekstual, kemudian di kooperatif, kemudian di konstruktivisme itu fokusnya tidak pada masalah. Jadi bisa berbagai macam pengetahuan gitu ya. Kalau di sini umumnya akan diawali dengan analisis masalah gitu. Topik nyata dalam kehidupan sehari-hari, misalnya permasalahan sampah, permasalahan banjir gitu. Nah, kemudian diawali dari itu diajak siswanya untuk menggali apa solusi untuk memecahkan masalah tersebut gitu. Nah, dalam model pemecahan masalah ini biasanya pasti berorientasi pada masalah. Jadi kegiatan intinya berupa kasus, kemudian siswa diajak diskusi, mendiskusikan bagaimana cara memecahkan permasalahan tersebut gitu. Kemudian diakhiri dengan evaluasi. Bisa dengan saling mengomentari gitu ya. Saya biasanya kalau misalnya temannya presentasi, kemudian yang kelompok lain bisa saling mengomentari. Menindaklanjuti hasil kerja baik kelompok maupun individu. Nah, ini namanya model. Kenapa model? Tadi kan runutan, replika pembelajaran dari awal sampai akhir. Kita mau bentuk seperti apa? Apakah kontekstual, guru menyampaikan materi, kemudian nanti sampai akhir siswa merelevansikannya dengan kehidupan sehari-hari, begitu. Apakah kooperatif, jadi bentuknya tim dari awal sampai akhir, kemudian pendekatan student center, di guru sebagai fasilitator, atau bentuknya tadi sebagai konstruktivisme. Jadi siswanya digali untuk mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Atau yang terakhir adalah bentuk pemecahan masalah. Jadi ada 4 ya yang saya contohkan di sini. Untuk model. Tadi balik lagi model artinya replika. Kemudian yang selanjutnya adalah metode. Metode kalau diartikan harfiah metode. Metode itu artinya langkah-langkah. Metode. Ada prosedur, ada urutan yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kalau tadi pendekatan itu luas ya, pendekatan teacher center, student center selesai secara umum, tapi tidak menjabarkan teacher center yang seperti apa, student center yang seperti apa. Nah, itu dijelaskan dalam metode ini. Nah, kalau saya detailkan lagi, misalnya metode ceramah, pendekatannya teacher center, tapi metodenya metode ceramah. Jadi berpusat pada guru, kemudian gurunya berceramah. Jadi ini seperti operasionalnya dari pendekatan. Kalau pendekatan luas ya tadi approach. Nah, metodenya seperti apa? Langkah-langkahnya seperti apa? Bisa ceramah, atau dengan tanya jawab, atau dengan diskusi. Misal tadi pendekatannya student center, metodenya diskusi gitu. Atau kerja kelompok, atau dengan eksperimen atau demonstrasi. Ini metode, artinya urutan ya. Oke, kemudian teknik pembelajaran. Teknik, nah ini adalah cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Kalau saya buat simple, teknik itu misalnya, kalau saya senang biasanya setelah saya menjelaskan, saya suka tunjuk satu orang untuk menjelaskan. Jadi tekniknya seperti bisa bentuknya game, bisa saling melempar. Misal saya tanya seseorang, si A, nanti si A saya minta untuk tunjuk temannya lagi gitu. Jadi saya harap dengan adanya snowball gitu ya, saling tunjuk,
saling bertanya pada temannya. Nah, pengetahuan yang tadi saya berikan dalam bentuk ceramah lebih dapat diterima oleh teman-teman karena temannya pasti menggunakan bahasa yang sederhana, begitu. Itu teknik, gitu. Misalnya bentuk lainnya apa? Bisa dalam bentuk kalau di kelas ya, kita dalam kelas kita bisa misalnya lempar-lemparan kertas gitu ya. Misalnya saya lempar ke orang yang dapat harus menjawab pertanyaan yang saya berikan dan seterusnya. Seperti itu tuh teknik namanya. Nah, teknik ini sangat beragam. Nah, dari yang tadi kita udah pelajari, pendekatan, strategi, model, metode, teknik. Nah, dalam secara umumnya kita bisa lihat dari gambar ini. Di luarnya adalah model, karena kan tadi model adalah replika dari sebuah pembelajaran, gitu ya. Dalam model, kemudian pendekatannya mau apa, itu yang ditentukan di awal, apakah student center, apakah teacher center, gitu. Kemudian strateginya apa, mau expository discovery, atau mau bikin grup atau individual, gitu. Metodenya apa, urutannya mau pakai apa, langkah guru menjelaskannya apa, mau ceramah, mau diskusi, mau eksperimen, gitu. Kemudian tekniknya mau apa? Mau spesifik, mau individual, maksudnya mau dengan game yang individu atau kelompok gitu. Itu teknik atau taktik pembelajaran. Nah, kesemuanya digabung dalam sebuah model pembelajaran gitu. Baik, ini terakhir saya kasih contoh penerapannya. Misalnya diambil pendekatannya teacher center. Nah, tadi kan teacher centernya luas. Nah, untuk mendekatinya, untuk kita spesifikkan, metodenya kita terapkan dulu, metodenya kita tentukan dulu. Mau pakai apa? Mau diskusi kelompok misalnya, atau mau inquiry kepustakaan, atau bentuknya tanya jawab, tapi tetap teacher center, artinya berpusat pada guru. Kemudian modelnya cooperative learning, artinya tadi dibentuk kelompok. Kemudian tekniknya jigsaw, ini nama salah satu teknik ya, teknik permainan. Kemudian pendekatan lain Pak Ikem, kalau ada yang tahu, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Gitu. Jadi bukan teacher center, bukan student center, tapi bagaimana pembelajaran itu menyenangkan. Nah, itu beda lagi. Nah, dengan metode apa? Misalnya dengan tanya jawab. Jadi tidak mau guru yang dominan gitu misalnya. Jangan sampai ceramah terus misalnya. Bikinlah tanya jawab. Tapi bisa juga dibikin cooperative learning. Setelah tanya jawab, kemudian ada bentuk kelompok misalnya. Kemudian tekniknya snowball throwing. Siswa membuat pertanyaan, kemudian dilemparkan pada temannya. Begitu. Nah, ini contoh penerapannya dari perbedaan tadi. Nah, saya harap teman-teman bisa membedakan ya, mana yang strategi, mana pendekatan, mana metode, mana modal, mana teknik. Gitu. Baik, sekian untuk materi hari ini. Materi dapat diputar kembali, kemudian dibuat catatan singkat, kemudian catatannya dapat diupload ke Sisau seperti biasa. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.